Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moch Azharian Darmawan. NIM saya 202 001 01252 dan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis. Kelas Bahasa Indonesia saya ialah KH 004 Harapan Indah. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kita sering berbicara dan menggunakan bahasa di kehidupan sehari-hari tanpa melihat ada unsur keefektifannya. Sebagai contoh, saat kita memesan ojek online. Nah, ojek online-nya bilang kepada kita, "Pak, di mana pakai baju warna apa?" Nah, lalu kita menjawab, "Saya pakai baju warna putih." Nah, padahal putih di situ sudah menandakan bahwa saya memakai baju yang warnanya putih gitu. Jadi dihilangkan saja kata warnanya. Jadi yang efektifnya itu, "Saya pakai baju putih, Pak." Nah, itu kalimat yang efektif gitu. Terus yang kedua, pada saat kita mau ke kantin kepada teman-teman dan kita bilang, "Guys, gua mau turun ke bawah nih." Nah, itu kalimat yang tidak efektif gitu. Kenapa demikian? Karena kata turun di sini mengandung makna dia bakalan ke bawah gitu. Jadi kalimat yang efektifnya itu, "Gua mau turun nih." Nah, itu kalimat efektif gitu dibanding yang tadi, "Gua mau turun ke bawah nih." Nah, jadi apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif ialah kalimat yang mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula. Jadi bila kita ngomongnya tepat, jadi orang yang mendengarkan kita ngomong atau bicara itu tepat pula gitu apa yang kita bicarakan gitu. Terus selanjutnya ada unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama itu ada subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat keterangan, dan yang kelima ada pelengkap. Nah, subjek itu pelaku atau benda yang dibicarakan. Contohnya saya, kamu, dia, kau, atau nama ya, Azhar, Syahrul, Irfan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua predikat. Predikat itu apa yang dilakukan atau yang dialami subjek. Contoh, saya minum. Nah, minum termasuk ke predikat. Saya makan gitu. Itu makan termasuk ke predikat. Nah, terus yang ketiga ada objek. Objek ini ialah sesuatu yang diberi pekerjaan. Contohnya, saya makan mie. Nah, saya itu masuknya ke subjek. Makan masuknya ke predikat. Dan mie masuknya ke objek gitu. Terus saya minum susu. Nah, susu di sini masuknya ke objek gitu. Sayanya kan subjek dan minum itu predikat gitu. Lalu ada keterangan. Keterangan ialah apa yang kita kerjakan itu bisa sudah berlalu atau yang akan mendatang. Contohnya, kemarin saya makan mie. Nah, kemarin di sini masuknya ke keterangan. Terus atau saya minum susu besok pagi. Nah, besok pagi masuknya itu ke keterangan. Terus ada pelengkap. Pelengkap di sini ialah penjelas dari suatu objek. Contoh, saya memainkan bola berwarna merah. Nah, berwarna merah itu maksudnya ke pelengkap. Jadi saya subjek, memainkan itu predikat, bola objek, dan memainkan berwarna merah itu maksudnya ke pelengkap gitu. Terus selanjutnya ada ciri-ciri kalimat. Yang pertama ada kesepadanan. Kesepadanan ialah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai, atau kalimat yang memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, ini kalimat yang tidak efektif karena ada kata bagi gitu di awal subjeknya. Jadi
yang benar itu ialah semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, kejelasan subjek dan predikat dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan kata yang pertama di, dalam, bagi, pada, menurut, dan sebagainya. Terus yang kedua ada keparalelan. Keparalelan ini ialah kesamaan bentuk kata yang digunakan. Contohnya, harga minyak dibekukan atau menaikkan secara luas. Itu kalimat yang tidak efektif gitu, salah gitu. Yang efektifnya ialah harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Nah, itu baru kalimat yang efektif gitu. Yang ketiga ada ketegasan. Ketegasan ialah suatu perlakuan yang menonjol. Contohnya, harapan saya di tahun 2021 ini, nah, harapan saya ini masuknya ke ketegasan gitu atau ke penekanan. Jadi yang bicarakan saya itu to the point-nya harapan saya gitu. Terus selanjutnya ada kehematan. Kehematan seperti tadi yang gua mau turun ke bawah nih. Nah, kata bawahnya hilangkan saja biar hemat gitu. Karena turun itu sudah pasti ke bawah gitu. Terus yang kelima ada kecermatan. Nah, kecermatan ialah kalimat yang tidak menimbulkan tafsir ganda. Contohnya, guru baru sampai di kantor. Nah, itu ada dua tafsir ganda gitu, ada dua tafsir arti gitu. Contohnya, maksudnya guru baru sampai di kantor atau guru baru sampai di kantor. Nah, seharusnya guru bahasa Indonesia baru sampai di kantor, itu yang pertama. Atau guru baru itu sampai di kantor. Nah, bisa jadi dua itu. Jadi jangan pakai atau kalimat yang menimbulkan tafsir ganda itu tidak termasuk kalimat efektif. Terus selanjutnya ada kepaduan. Kepaduan ialah kalimat efektif yang tidak bertele-tele. Contohnya, liputan 6 membahas tentang gempa bumi di Sukabumi. Nah, itu termasuk kalimat yang tidak efektif. Karena liputan 6 membahas apa? Langsung saja membahas gempa bumi di Sukabumi. Jangan pakai kata tentang lagi gitu. Terus yang ketujuh ini ada kelogisan ya. Emang kalimat efektif itu harus logis gitu. Terus selanjutnya ada struktur kalimat efektif. Yang pertama ada kalimat dasar, yang kedua ada kalimat tunggal, dan yang ketiga ada kalimat menjemuk. Kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti. Contohnya terdapat satu subjek dan satu predikat. Contoh, saya makan, saya minum, kamu tidur. Nah, itu maksudnya ke kalimat dasar. Terus selanjutnya ada kalimat tunggal atau disebut juga kalimat sederhana. Ialah kalimat yang tidak ada kata penghubung atau konjungsi. Contoh, mereka makan sate lilit. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat tunggal. Terus yang selanjutnya ada kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk ialah kalimat yang memiliki lebih dari satu frasa dan ditandai dengan adanya kata penghubung atau konjungsi. Contoh, ibu memasak rendang, sayur asam, dan acar bawang. Nah, itu masuknya itu ke dalam kalimat menjemuk. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.